Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Puji Ahmad dari kelas TI 4202. NIM saya 120 118 4069. Di sini saya akan membahas soal UAS Statistika Industri semester 4 yang terdiri dari 4 soal dan akan dibagi menjadi 4 video. Baiklah, langsung saja untuk video yang pertama. Mengenai soal yang pertama, untuk soal yang pertama ini kita akan membahas tentang one way ANOVA. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Untuk soal yang pertama ini mengenai one way ANOVA, di mana metode ini menguji hipotesis kesamaan rataan dari 3 populasi atau lebih. Dan biasanya data berdistribusi normal, skala pengukuran minimal interval, variansi homogen, dan pengambilannya secara acak. ANOVA juga sering pula disebut uji F karena pengambilan keputusannya menggunakan uji F. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Dalam soal ini diketahui data tabel keuntungan tahunan per karyawan yang seperti gambar ini. Karena ukuran sampel atau jumlah sampel setiap perusahaannya sama, maka N-nya sama dengan 5. Di mana N kecil ini adalah jumlah data setiap perusahaan. Lalu K sama dengan 3, di mana K itu adalah jumlah perusahaan yang ada. Lalu ada N besar sama dengan 15, di mana N besar itu adalah jumlah data dari semua perusahaan. Jadi keseluruhan data dari setiap perusahaan itu ada 15, dari perusahaan 1 5, perusahaan 2 5, dan perusahaan 3 5. Lalu pada soal ini ditanyakan, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan untuk soal berikut ini. Pertama, kita akan melakukan uji hipotesis pada soal ini. Dan sebelumnya, untuk H0 sama dengan mu1 sama dengan mu-K, dan artinya tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Lalu ada H1 tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu-K. Ini terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Lalu tentu saja kita menggunakan statistik uji F karena kita menggunakan analisis ANOVA. Selanjutnya, setelah itu kita akan menganalisis variansi. Di sini dari data yang kita punya, lalu kita akan menghitung jumlah data dari setiap perusahaan, di mana perusahaan 1 jumlah datanya 191,50 dari 49,1 sampai ke data 38,3 dijumlahkan hasilnya 191,50. Lalu data
perusahaan kedua 191,30 jumlahnya. Lalu perusahaan ketiga 135,40. Selanjutnya kita jumlahkan dari ketiga data tersebut, yaitu jumlahnya 518,20. Setelah itu kita juga menghitung rata-rata dari semua data dari setiap perusahaan. Rata-rata yang pertama, X bar 1 38,30, X bar 2 38,26, X bar 3 27,08. Lalu kita akan menghitung X bar keseluruhan dari rata-rata yang telah kita punya. Jadi untuk menghitung X bar keseluruhan, kita bisa menjumlahkan semua rata-rata dari perusahaan 1 sampai ke perusahaan 3, lalu dibagi 3, hasilnya 34,55. Nah, ini jawabannya. Lalu kita akan melakukan perhitungan. Data yang sebelumnya yang sudah dihitung dari tabel ini, kita akan menentukan SST. SST itu di mana jumlah kuadrat total. Dengan cara data ketiga perusahaan dikuadratkan dikurangi jumlah data dari ketiga perusahaan per total data atau N besar. Nah, jadi SST ini seperti ini. Misalnya data pada 49,1 dikuadratkan, lalu ditambah 55,6 dikuadratkan, ditambah 39 dikuadratkan, dan seterusnya sampai ke 15 data ini. Lalu dikurangi 518,20 dikuadratkan dibagi 15. Dan hasilnya 1925,6. Lalu kita akan menghitung SSK, di mana SSK ini jumlah data 3 perusahaan dibagi N kecil dikurangi jumlah data dari keseluruhan dibagi N besar. Seperti contohnya, jumlah data dari perusahaan yang pertama yaitu 191,50 dikuadratkan ditambah 191,30 dikuadratkan ditambah 135,40 dikuadratkan dibagi jumlah sampel dari perusahaan tersebut, yaitu 5 karena mempunyai datanya 5, dikurangi jumlah data keseluruhan 518,20 dibagi 15, hasilnya 418,137. Lalu kita akan menghitung SSE, di mana SSE itu jumlah kuadrat total, di mana SSE itu 418,137 dikurangi 1925,6 dan hasilnya 1507. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap MSK, MSE, dan F. MSK ini yaitu merupakan kuadrat tengah dari perlakuan, di mana rumusnya SSK dari hasil SSK yang tadi yaitu 418,137 dibagi K-1, hasilnya 209,069. Lalu kita menghitung MSE, di mana MSE itu kuadrat tengah error, di mana caranya SSE dibagi K kali N kurang 1. MSE ini sebenarnya ada dua cara, yaitu SSE dibagi KN kurang 1 atau SSE dibagi N besar dikurangi K. Dikarenakan sampel ini sama, maka
cara yang digunakan K dikali N kurang 1. Nah, hasilnya 125,617. Lalu kita mendapatkan F hitungnya dari MSK dibagi MSE. Dan hasilnya 1,66. Lalu kita akan menganalisis atau tabel ANOVA yang telah kita dapatkan. Untuk SS perlakuan yaitu sudah tertera 418,14, error 1507, 4,2, total 1925,56 dengan pi perlakuan 2, error 12, dan total 14, dan MSK 209,07, MSW 125,62, dan F 1,66. Daerah kritisnya alfanya 0,05, pi 1-nya 2, pi 2-nya 12. Kriteria ujinya tolak K0 jika F hitung lebih besar dari F tabel 2,12 dan 3,89. Terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel sama dengan 3,89. Kesimpulannya, terima H0 karena F hitung kurang dari 3,18, yaitu nilai F hitung 1,66 kurang dari 3,89. Maka tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, untuk cara menghitungnya seperti ini. Tadi si V1-nya tuh 2 dan P2-nya tuh 12. Maka nilai F tabelnya itu 3,89. Baiklah, terima kasih.